Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang salah satu alat dari kristalisasi. Untuk kristalisasi yaitu circulating magma vacuum crystallizer. Dengan anggota kelompok saya sendiri Alisa Kotonada Fadilah dengan NIM 2, lalu ada Chandra Batul Musliha dengan NIM 6, lalu ada Devi Ardelio Ardani dengan NIM 7, dan ada Latif Bayudi dengan NIM 22. Baik, untuk kelompok kami mendapatkan tugas yaitu membahas terkait alat crystallizer dengan nama circulating magma vacuum crystallizer. Jadi bisa dilihat untuk gambar dari alat circulating magma vacuum crystallizer adalah seperti yang ada di layar PPT teman-teman. Ada beberapa komponen, ada bodi utama dan ada bodi samping, yaitu yang ada di samping dari bodi utama crystallizer itu tadi. Untuk prinsip kerja atau proses kerja dari circulating magma vacuum crystallizer ini sebagai berikut. Next. Ya, jadi suspensi kristal atau yang biasanya kalau di alat ini disebut sebagai magma itu diedarkan di luar badan utama crystallizer. Jadi bisa teman-teman lihat di samping bodi atau badan utama itu kan ada alat, ada heat exchanger, kemudian ada juga pipa aliran masuk feednya dan lain sebagainya. Jadi untuk suspensi awal kristalnya dialirkan melalui mekanisme atau yang ada di samping badan utama itu tadi. Setelah itu suspensi kristal atau magma itu tadi mengalir melalui pemanas. Nah, di sini terjadi proses penaikan suhu. Proses penaikan suhu ini ada pada kisaran 2 sampai 6 derajat Kelvin. Selanjutnya, nah, setelah itu magma atau suspensi kristal itu tadi akan terjadi proses pendidihan. Namun pendidihan ini hanya terjadi di permukaan magma atau suspensi kristal itu saja. Setelah terjadi proses pendidihan di permukaan, cairan magma akan menjadi jenuh. Nah, setelah cairan magma yang jenuh itu tadi, barulah cairan magma itu tadi dialirkan masuk ke dalam badan utama crystallizer. Kemudian setelah dialirkan masuk ke dalam badan utama crystallizer itu tadi, barulah terjadi proses kristalisasi itu tadi. Nah, setelah dialirkan menuju badan utama crystallizer, kristal akan terbentuk dari magma yang mencapai fase jenuh. Jadi magma atau suspensi kristal yang dialirkan melalui badan samping crystallizer itu tadi, setelah jenuh, kemudian setelah mengalami proses kristalisasi, terbentuklah kristal-kristal yang diinginkan sesuai dengan feed yang dimasukkan. Kemudian dari proses kristalisasi itu tadi pastinya menghasilkan uap. Nah, kemudian uap panas ini tadi akan keluar melalui bagian atas dari alat crystallizer itu tadi. Nah, perlu diketahui bahwasanya crystallizer jenis circulating magma vacuum crystallizer ini tadi sesuai dengan namanya dia bekerja dalam kondisi vakum. Nah, kondisi vakum ini akan menyebabkan atau mempercepat terjadinya fase jenuh pada magma atau suspensi kristal itu tadi sehingga terbentuklah kristal-kristal yang diinginkan. Lalu kelebihan dari alat ini itu kita bisa mengatur ukuran dari kristal yang akan dihasilkan dengan mengatur kecepatan pompa sirkulasinya. Dan kekurangan dari alat ini itu jika sirkulasinya lambat, maka kristal yang terbentuk, kristal kecilnya itu akan mudah menguap. Dan biaya operasi dari alat ini sendiri itu cukup mahal. Selanjutnya untuk penerapan di industri. Yang pertama, untuk aplikasi di mana tingginya tingkat penguapan yang diperlukan, di mana ada komponen scaling atau ketika kristalisasi harus dicapai dalam solusi dengan kelarutan terbalik atau viskositas yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, sebagai kristalizer menguapkan dengan bahan yang memiliki kelarutan relatif dasar atau terbalik. Yang ketiga, untuk produksi kristal berukuran besar dengan hasil yang cukup tinggi dengan jenis larutan yang biasa digunakan yaitu ammonium and other inorganic salts, sodium and potassium nitrates, dan yang terakhir silver nitrates. Selanjutnya, ini merupakan video di mana kita menjumpai ketika di industri langsung. Ini adalah jenis dari vacuum crystallizer sodium sulfate dan ammonium chloride bekerja dengan pompa kalor kapasitas 200 kg per jam.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai soal dari kristalizer, yaitu kelarutan natrium bikarbonat dalam air adalah 9,6 gram per 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius dan 16,4 gram per 100 gram air pada suhu 60 derajat Celcius. Jika kelarutan jenuh NaHCO3 atau natrium bikarbonat pada suhu 60 derajat Celcius didinginkan hingga suhu 20 derajat Celcius, berapa presentasi garam terlarut yang mengkristal? Di sini ditanyakan berapa presentasi garam terlarut yang mengkristal, maka akan diperoleh penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita melakukan analisa dengan menggunakan gambar seperti yang tertera di layar monitor. Dalam feed dengan suhu 60 derajat Celcius, 16,4 gram NaHCO3 per 100 gram H2O dan liquidnya dengan suhu 20 derajat Celcius dan kristalnya 9,6 gram NaHCO3 per 100 gram H2O dengan suhu 20 derajat Celcius. Jadi langkah yang pertama, kita melakukan basis terlebih dahulu, yaitu di sini kelompok kami menggunakan 100 kg feed. Kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan overall balance dengan rumus F sama dengan L plus C. L sama dengan 100 min C, di mana akan mendapatkan persamaan 1. Kemudian dilakukan perhitungan NaHCO3 balance dengan menggunakan rumus XF dikalikan F sama dengan XL dikalikan L plus XC dikalikan C. XF yaitu 16,4 kg NaHCO3 per 100 kg H2O dikalikan dengan 100 kg H2O per 100 ditambah 16,4 kg feed, sehingga dihasilkan 0,1409 kg NaHCO3 per kilogram feed. Kemudian selanjutnya yaitu XL, di mana rumus XL yaitu 9,6 kg NaHCO3 per 100 kg H2O dikalikan 100 kg H2O per 100 plus 9,6 kg feed, sehingga akan dihasilkan 0,0876 kg NaHCO3 per kilogram liquid. Selanjutnya yaitu kita menghitung SC, di mana SC ini akan diperoleh dari MR NaHCO3 per MR NaHCO3 sehingga dihasilkan 1,0 kg NaHCO3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan di slide sebelumnya sehingga didapatkan L sama dengan 160,8447 min 11,4155 C sehingga didapatkan persamaan 2. Kemudian setelah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 dilakukan substitusi untuk menghasilkan nilai C yakni 5,8417 kg. Yang ditanyakan di dalam soal yaitu persen natrium bikarbonat yang mengkristal. Dilakukan dengan menggunakan rumus C dibagi dengan XF dikalikan dengan feed kali 100%. Sehingga didapatkan 46,47%. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.